Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Okviana Putri Wijaya dari kelas Kimia B dengan NIM 210603110065 dari kelompok 3 dengan teman kelompok saya, Amira Salwa Bahira dengan NIM 210603110066 dan Ika Devi Intansari 210603110068. Kemudian Zaimatul Hasana dengan NIM 210603110069 dan Melanie Saskia dengan NIM 210603110070. Pada video kali ini, saya akan membuat suatu presentasi mengenai tanaman sebagai indikator alami asam basa untuk memenuhi penugasan nilai mata kuliah kimia dasar. Yang pertama yaitu pada tanaman bunga melati Jepang atau bahasa latinnya Pseudoranthemum reticulatum. Klasifikasi dari tanaman ini yaitu kingdom dari Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, dan subkelas Asteraceae, termasuk ordo dari Scrofulariaries dan famili Acanthaceae, genus Pseudoranthemum, dan termasuk spesies dari Pseudoranthemum reticulatum. Sinonim dari bunga melati Jepang ini yaitu Euranthemum reticulatum. Bunga melati Jepang atau Pseudoranthemum reticulatum merupakan tanaman bunga melati, salah satu spesies dari kumpulan bunga melati yang ada di Indonesia, dan menjadi tanaman hias yang berbunga, di mana di Indonesia sendiri sangat terkenal dan dijadikan sebagai puspa bangsa atau sebagai simbol nasional. Secara morfologi, tanaman bunga melati Jepang ini memiliki bentuk yaitu daun yang membulat, berwarna hijau tua dan hijau muda dengan kombinasi warna kuning, dan daun melati Jepang berukuran lebar di antara 5 hingga 10 cm. Bunga-bunga melati Jepang terdapat pada satu tangkai bulat dan panjangnya sekitar 20 cm. Bunga ini terdapat di sepanjang tangkai dan merapat pada ujungnya. Bentuk kumpulan bunganya ini secara keseluruhan merupakan tandan yang keluar dari ketiak daun. Kelopak bunga berwarna hijau dan mempunyai sela-sela dalam yang menyerupai gigi. Mahkota bunganya berbentuk seperti tabung yang pada ujungnya terbuka. Bentuknya bulat atau bulat panjang. Warna dari mahkota bunganya yaitu warnanya putih dan tipis-tipis ada yang berwarna ungu. Manfaat dari bunga melati Jepang sendiri yang berasal dari bunga melati Jepang ini berasal dari Polinesia dan Melanesia. Jadi dia termasuk dari bunga Asia sendiri. Jenis tanaman ini termasuk dari tanaman hias berbunga tropis semak yang biasa ditemui di hutan-hutan. Namun saat ini setelah dikembangkan dan dibudidayakan menjadi tanaman hias. Jadi, manfaat dari bunga melati Jepang sendiri yaitu yang pertama, memiliki daya tarik sebagai tanaman hias tentunya. Kemudian, untuk sebagai produksi penyedap teh, di mana dia akan dikombin dengan daun teh dan menjadi penyedapnya. Kemudian, sebagai bahan baku industri, sebagai kosmetika, parfum, tekstil. Pada bahan baku industri, pada bunga melati Jepang sendiri, yaitu biasanya yang digunakan adalah minyak atsirinya. Ya, walaupun pada bunga melati Jepang sendiri tidak sewangi bunga melati pada biasanya karena kandungan polifenol atau minyak atsirinya tidak setinggi dengan bunga melati pada umumnya. Kemudian yang keempat yaitu terapi kesehatan sebagai bentuk relaksasi untuk pengurangan stres, sakit kepala, dan sesak nafas. Bunga melati Jepang berpotensi sebagai bermanfaat pada hal tersebut dikarenakan kandungan minyak atsirinya yang telah saya sebutkan tadi, yang dikenal bermutu baik, meliputi senyawa-senyawa livalil asetat, indol, dan benzil, yang mana yang telah diekstrak dan diolah kembali untuk dimanfaatkan sebagai bahan industri dan lain sebagainya. Pada bunga
Melati Jepang tidak dapat dijadikan sebagai indikator asam basa. Hal ini karena prinsip indikator asam basa secara alami, yaitu bahan yang memberikan warna berbeda pada zat yang bersifat asam atau basa. Indikator alami yang biasa dipakai adalah dalam pengujian tumbuhan yang berwarna mencolok berupa bunga-bungahan, umbi-umbian, kulit buah, dan dedaunan. Pada tanaman bunga melati Jepang berwarna putih dan tidak ada warna yang mencolok. Selain itu, suatu tumbuhan dapat menjadi indikator yang baik adalah karena pada kelopak bunganya memiliki pigmen, sehingga ketika diekstrak menghasilkan berbagai warna. Indikator asam basa yang baik adalah yang dapat memperlihatkan warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam atau basa. Jadi pada percobaannya untuk bunga melati Jepang sendiri tidak dapat digunakan sebagai indikator asam basa karena tidak dapat menghasilkan suatu warna yang berbeda pada asam maupun basa. Berikut adalah daftar pustaka yang diambil dari literatur jurnal. Dan kemudian adalah bunga yang kedua dari teman saya Ika Devi, yaitu bunga soka merah atau Ixora coccinea. Identifikasi dari bunga soka merah yaitu bunga yang hadir di Pulau Jawa. Bunga ini ditemukan di pemukiman warga yang menjadi salah satu suku atau keluarga dari Rubiaceae. Nama ilmiahnya atau sinonimnya yaitu Ixora coccinea. Pada awalnya, bunga asoka merupakan jenis tanaman perdu yang tumbuh secara liar di hutan juga. Namun, pada keunikannya karena bentuknya yang seperti kembang api, kemudian berwarna yang cantik dan juga menjadikan tanaman ini sebagai daya tarik tersendiri dan orang yang menemukannya membudidayakan dan menjadikannya sebagai tanaman hias atau pagar rumah. Bentuk morfologi dari tanaman soka atau Ixora coccinea ini yaitu memiliki jenis akar tunggang dengan warna akar berwarna coklat. Batang dari tanaman asoka yaitu berdiri tegak dengan bentuk bulat berkayu. Diameter batang asoka ini tanaman ini kemudian pada daunnya yaitu berwarna hijau dan ada yang berwarna coklat pada bagian daun yang dekat dengan batang. Kemudian pada bunga asoka yaitu jenis bunga yang memiliki bentuk seperti kembang api seperti yang saya sebutkan tadi atau biasa disebut dengan flame of the wood. Seperti bunga api berada di hutan, bagian bunganya tersusun atas beberapa bunga kecil yang memiliki 4 petal mahkota dalam satu tangkainya. Manfaat bunga asoka yaitu sebagai antioksidan, mengatasi menstruasi tidak teratur, obat luka dan memar, serta sebagai obat kaki yang kram. Bunga soka dapat digunakan sebagai indikator asam basa karena merupakan bunga yang memiliki warna. Tentunya tidak langsung digunakan, teman-teman. Jadi, pada bunga soka sendiri, untuk menjadikan sebagai indikator asam basa, perlu diekstrak terlebih dahulu, untuk kemudian ditumbuk dan ditambahkan air agar menjadi sebuah larutan atau cairan dari ekstrak bunga soka, yang kemudian baru bisa diaplikasikan baik pada untuk menentukan pH asam basanya dapat digunakan sebagai larutan asam seperti dicampurkan dengan air jeruk atau pada larutan basa dapat dicampurkan dengan air sabun. Untuk kemudian dicek bagaimana perubahan warnanya, apakah lebih memudar, berwarna pink dapat dijadikan sebagai indikator basa dan kemudian apakah lebih cerah warna merahnya untuk menjadikan warna asam. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal untuk bunga soka. Kemudian yang ketiga, yaitu tanaman lengkuas merah yang dibawakan oleh Amira Salwa Bahira.
Oke, tentunya kita tidak asing lagi dengan yang namanya lengkuas. Namun, apakah lengkuas merah itu? Lengkuas merah merupakan tanaman semak tahunan dengan tinggi sekitar 2 meter dan memiliki rimpang berwarna merah yang berkhasiat sebagai obat tradisional. Ya, tanaman ini termasuk tanaman rimpang-rimpangan seperti jahe, kunyit, kencur, dan lain sebagainya. Tanaman ini tumbuh tegak dengan batang semu yang merupakan kumpulan dari pelepah daun yang warnanya hijau kemerahan. Lengkuas merah merupakan salah satu rempah yang menjadi salah satu tanaman toga di pekarangan rumah. Daun lengkuas merah merupakan daun tunggal yang terangkai pada roset akar. Daun lengkuas merah berbentuk lanset dengan ujung runcing dan pangkal yang tumpul. Panjang daun berukuran 30-90 cm dengan lebarnya 5 hingga 15 cm. Nama latin dari lengkuas merah yaitu Alpinia purpurata Keskum. Bagian tanaman dari lengkuas merah yang digunakan tentunya adalah dari rimpang akarnya. Tak jarang pada bunganya juga telah dimanfaatkan. Kandungan dari rimpang lengkuas merah mengandung minyak atsiri yang terdiri dari metilsinamat, sineol, kamfer, pinen, galangin, dan eugenol. Kandungan yang terbanyak yaitu galangin dan eugenol. Rimpang lengkuas juga mengandung kamfer, galangol, sesquiterpen, dan kristal kuning. Selain itu, rimpang lengkuas merah Alpinia purpurata cascum mengandung senyawa flavonoid, kaempferol 3 rutinosid, dan kaempferol 3 oleochroinid. Itu menjelaskan bahwa tanaman lengkuas mengandung golongan senyawa flavonoid, fenol, dan terpenoid yang dapat digunakan sebagai bahan dasar obat-obatan modern. Manfaat lengkuas merah yaitu sebagai obat panu, pelega perut, kurap, eksim, demam, radang telinga, dan meningkatkan gairah seksual. Lengkuas merah dapat dimanfaatkan untuk membersihkan rahim setelah persalinan dengan cara mencampurkan lengkuas merah dengan cuka encer. Jika lengkuas merah dicampur dengan bawang putih, maka dapat dimanfaatkan sebagai obat kulit. Ini karena terdapat kandungan zat dari kaempferol, flavonoid, dan fenol dan juga terpenoidnya. Lengkuas merah dapat digunakan sebagai indikator asam basa karena lengkuas merah merupakan tumbuh-tumbuhan yang memiliki warna. Ya tentunya jika dari namanya saja telah ditentukan dari lengkuas merah, maka ekstrak dari lengkuas merah ini dapat dijadikan sebagai indikator asam basa. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber bacaan dari adanya lengkuas merah. Kemudian, yang keempat yaitu tanaman daun encok yang dibawakan oleh teman saya, Saimatul Hasan. Apa itu tanaman encok? Daun encok merupakan tanaman obat yang juga digunakan sebagai bahan aktif pestisida nabati. Merupakan salah satu senyawa sekunder penting yang terkandung dalam tanaman ini yaitu plumbagin dan dapat digunakan sebagai bahan aktif dari insektisida. Akarisida, leishmanisida, dan leishmania, nematisida, fungisida, dan bakterisida. Keaktifan senyawa sekunder dalam daun encok ini sebagai bahan aktif pestisida nabati belum dipahami secara lengkap dan perlu diteliti lagi. Manfaat dari daun encok sendiri yaitu yang pertama sebagai obat alami rematik, 2 sebagai obat sakit kepala, 3 sebagai obat alami pelancar buang air kecil, 4 dapat mengobati penyakit kulit, 5 dapat menghilangkan bengkak, dan masih banyak lagi. Nama latin dari daun encok sendiri yaitu Plumbago auriculata. Ini merupakan spesies tumbuhan berbunga dan masuk ke dalam keluarga Plumbaginaceae dan tumbuhan ini asli dari Afrika Selatan. Tanaman ini digunakan untuk menyembuhkan keracunan timbal. Tanaman ini cocok untuk pembatas sekunder sebagai underplanting atau dalam wadah. Tanaman ini tahan terhadap kekeringan dan lebih menyukai posisi yang cerah dengan sinar matahari penuh. Daun encok dimanfaatkan organ minyak pada daunnya. Tanaman ini dapat digunakan sebagai indikator asam basah karena memberikan warna.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu identifikasi bunga sepatu yang dibawakan oleh teman saya, Melanie Saskia. Bunga sepatu adalah salah satu jenis bunga bunga yang mudah ditemui di taman-taman. Bunga ini merupakan salah satu flora yang berasal dari Asia Timur yang kemudian tersebar dan tumbuh pada daerah iklim tropis. Klasifikasi dari bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis, divisi dari Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonnae, ordo Malvales, famili Malvaceae, genus Hibiscus, dan termasuk spesies Hibiscus rosa sinensis. Bentuk morfologi dari bunga sepatu, yaitu putik dan benang sari berbentuk silinder memanjang, sementara tangkai sarinya berbentuk oval dengan taburan serbuk sari. Daun dari tanaman ini yaitu berbentuk oval atau bulat telur. Bunganya berbentuk seperti trompet dan lebih lebar ya, sekitar 6 cm, berdiameter 6-20 cm dengan kelopaknya epicalyx. Jenis-jenis dari bunga sepatu sangat banyak, tidak hanya berwarna merah, melainkan ada yang berwarna putih, Hibiscus rosa sinensis warna putih, Hibiscus rosa sinensis planus berwarna kuning, Hibiscus schizopelatus, yaitu dia lebih kuncup, lebih kecil. Pada trial percobaan indikator asam basah pada bunga sepatu sendiri dapat dijadikan sebagai indikator asam basah karena ya pertama adalah dengan alasan bunga sepatu merupakan tanaman yang berwarna sehingga dapat dijadikan sebagai indikatornya. Pada trial ini terdapat perubahan warna pada bunga sepatu segar didapatkan ungu pada keadaan asam pada pH 5-8 menimbulkan perubahan warna ungu muda, dan pada 9-10 pada pH basah 9-10 menghasilkan warna ungu tua, dan sedangkan pada kembang sepatu yang layu pada pH 1 merubah warna menjadi merah terang, 2-4 ungu muda, dan seterusnya. Untuk bentuk perubahan ini sendiri dengan cara diekstrak bunga kembang sepatu dari pH 0 sampai dengan 14 menunjukkan perbedaan warna yang sangat signifikan. Manfaat secara umum bunga sepatu, yaitu yang pertama sebagai tanaman hias, yang kedua sebagai semir sepatu karena adanya perubahan karena kecantikan warnanya, kemudian dapat juga dijadikan sebagai pewarna makanan alami. Kemudian dijadikan sebagai tanaman pagar, salah satu pendamping dari tanaman hias, dan juga dijadikan sebagai obat tradisional. Manfaat untuk kesehatan, meredakan batuk dan sariawan, meredakan sakit kepala, mengeluarkan racun dalam tubuh, meredakan demam dan sakit gondok. Sumber referensi didapatkan dari data berikut. Baiklah, sekian presentasi penjelasan dari saya mengenai indikator alami asam basa dari tanaman yang berada di sekitar kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.